Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang adik-adik sekalian. Selamat datang di kuliah saya dengan judul Kimia Warna ya. Nah, jadi di sini karena ini pertemuan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana aturan di perkuliahan ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi pertama, di sini kuliah kimia warna kita di sini referensi utamanya itu satu buku, gitu ya. Jadi ini adalah buku dari Robert Christie dengan judul Kimia Warna. Gitu ya. Nah, kemudian pembelajaran kita nanti akan luring tatap muka. Kemudian kita akan ada LMS. Nah, ini nanti tolong yang belum bergabung di EduNext nanti silahkan dicek, nanti setelah kuliah ini saya akan berikan Anda untuk tokennya ya, bisa join. Nah, kemudian nanti untuk komunikasi juga kita akan ada komunikasi dengan menggunakan Teams ya, jadi Anda kontak saya lewat Teams. Nah, kemudian untuk absensi nanti kalian bisa lakukan secara mandiri ya, jadi di sini dengan dari CX saja langsung. Nah, bagaimana poin penilaiannya? Jadi nanti akan ada tugas. Jadi perhatikan tugas-tugas yang diberikan di EduNext seperti itu. Kemudian nanti ada UTS dengan bobot 30%, presentasi juga 30% dan UAS-nya juga 30%. Nah, ini ada satu hal yang paling menarik nih di kimia warna, yaitu pengertian zat warna. Nah, zat warna di sini karena istilahnya kita adalah dyes bahasa Indonesia agak sulit. Jadi di sini saya sebutkan saja biar mudah kita bedakan dengan zat warna dan pigmen. Nah, di sini zat warna adalah sesuatu yang larut dalam hal ini pelapnya adalah air. Kemudian kalau pigmen itu yang dibuat tidak larut. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ini laman untuk EduNext-nya ya. Jadi nanti di EduNext ini Anda klik juga di sini ya untuk masuk ke dalam media komunikasi di Teams-nya. Silakan. Nah, di sini file kuliah yang bisa Anda lihat di sini, Anda bisa langsung akses. Semua file kuliah baik dan tugas nanti akan ada di sini. Kemudian Anda juga bisa belajar, Anda bisa lihat file-file ujian terdahulu juga ada di sana. Jadi Anda bisa belajar secara mandiri bagaimana tipe-tipe soal yang ada. Kuliah ini, jadi pertama kita jangan lupa ya, di sini kuliahnya adalah kuliah 2 SKS. Kita akan bertemu setiap hari Selasa, ya, setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 12 seperti itu. Jadi pertemuan luring itu tiap hari Selasa 10 sampai jam 12. Kemudian di sini saya sendiri, ya, kemudian ada koordinatornya itu ketua kakak dan ketua prodinya itu Bu Ani. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang diharapkan dari untuk capaian lulusannya di sini ada 3 capaian lulusan dari prodinya. Jadi pertama berpikir logis, tentu saja Anda itu kemampuan dasar ya, jadi Anda harus bisa. Kemudian di sini berpikir logis, rasional, kritis untuk menyelesaikan masalah-masalah kimia. Kemudian ada CPL 6 juga yang saya tulis di sini, yaitu Anda harus sadar akan manfaat dan dampak ilmu kimia pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Nah, kimia warna apa aspeknya dalam hal sosial ekonomi misalnya? Ada yang tahu? Kimia warna tekstil ya, betul sekali ya. Jadi salah satu contohnya adalah tekstil. Tekstil itu sekarang dominasinya adalah kimia warna untuk zat-zat warna organik. Jadi semuanya pasti sintetik ya. Nanti kita akan lihat di bagian pertama terkait pendahuluan bagaimana senyawa alami dibandingkan dengan yang sintetik seperti itu. Kemudian juga Anda harus ketahui aspek lingkungannya ya, misalnya. Jadi ini adalah terkait limbah, ini satu hal yang kita harus senantiasa pahami gitu ya, dan kita harus sadari gitu ya, kita tidak boleh untuk mencemari lingkungan ya, seperti itu. Penanganannya bagaimana, ini juga adalah topik yang sangat menarik. Nah, kemudian selanjutnya di sini yang
saya harapkan adalah Anda akan memiliki kompetensi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja dalam berbagai profesi seperti itu. Nah, jadi di sini kita tidak hanya akan berbicara terkait zat warna dalam hal ini terkait dalam hal bidang tekstil saja di desain yang ada, tapi nanti akan ada subtopik terkait zat warna fungsional. Apa yang dimaksud zat warna fungsional? Kira-kira dia memiliki fungsi tertentu, ya. Jadi dia bisa berfungsi banyak. Misalnya salah satunya adalah yang kemarin misalnya dari synthesize solar cell. Jadi solar cell itu tidak hanya dimiliki oleh anorganik saja, senyawa anorganik, tapi senyawa organik itu bisa seperti itu. Kemudian berfungsi lain misalnya sebagai obat, kemudian sebagai katalis dan sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini kita akan melihat senyawa-senyawa fungsional. Nah, kemudian apa CPMK yang diharapkan di sini? Jadi pertama di sini saya menentukan ada 3 CPMK yang saya pilih. Jadi harapan saya adalah nanti Anda mampu menjelaskan konsep dan pengetahuan kimia dalam bidang kimia warna. Di sini kalau untuk kriterianya di sini adalah untuk memahami di C2. Nah, kemudian Anda dapat menunjukkan pemanfaatan kimia warna dalam industri. Nah, ini tadi yang kita singgung, salah satunya itu tekstil. Sebenarnya masih banyak, misalnya printing kardus atau misalnya buku dan sebagainya. Itu juga salah satu objek dari kimia warna. Nah, kemudian di sini selanjutnya diharapkan Anda juga mampu menelaah bagaimana pengembangan zat warna sebagai senyawa fungsional. Nah, ini yang saya harapkan pada akhirnya Anda nanti bisa jadi bahan Anda gitu ya, atau modal Anda untuk melanjutkan ke tingkat lebih lanjut. Kalau Anda mau S2 atau S3 gitu ya, di luar negeri kan sekarang semua orang pengen keluar negeri. Nah, kemudian sub CPMK-nya ini berdasarkan subbab yang akan kita bahas. Jadi pertama kita akan mempelajari aspek sejarah. Kemudian selanjutnya, jadi di sini selain aspek sejarah, kemudian di sini terkait basis fisika dan kimia warna, ya. Nah, kemudian, nah ini saya harap nanti kita akan ada mencoba ke laboratorium, ya. Jadi Anda akan menguji zat warna dengan metode spektroskopi. Nah, kimia warna tidak bisa lepas dari pengukuran dengan menggunakan teknik spektroskopi. Nah, kemudian di sini nanti ada terkait zat warna dan pigmen azot, kemudian karbonil, kemudian ada phthalocyanin dan pigmen yang lain gitu ya, yang memang tidak banyak di situ. Nah, kemudian selanjutnya di sini bagaimana proses pewarnaan, kemudian aplikasi zat warna reaktif. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi di sini nanti ada hal menarik. Jadi ada zat warna yang memang disiapkan untuk reaktif sehingga dia dapat bereaksi dengan serat, kita istilahkannya. Nanti akan ada berbagai jenis serat. Salah satunya misalnya selulosa, ya kemudian misalnya nanti ada serat sintesis. Kalau selulosa mungkin salah satu yang alami, sebetulnya ada juga yang semi sintetik selulosa. Nah, kemudian di sini ada pigmen, ya. Kalau misalnya tadi apa itu pigmen? Berdasarkan apa? Tidak larut ya. Jadi pigmen itu berdasarkan kelarutan. Jadi pigmen itu buat memang semuanya tidak. Nah, ini ada hal menarik juga dalam jadi kita bisa membuat suatu senyawa awalnya dia itu larut, kemudian kita buat dia menjadi tidak larut. Yaitu prosesnya nanti melibatkan aspek reduksi oksidasi. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya terkait kosmetik. Nah, ini kemudian di bidang kimia terapan untuk fungsional. Kemudian bagaimana limbah, pengelolaan limbah dalam tekstil, khususnya di sini atau limbah zat warna. Gitu ya.
Nah, kemudian di sini harapannya adalah di bagian terakhir terkait presentasi ini nanti Anda mencari topik ya, atau misalnya saya nanti pilihkan ada topik, kemudian Anda coba lakukan penelaahan gitu ya, bagaimana isu yang ada pada topik tersebut. Seperti itu. Nah, jadi di sini kalau dari kriterianya gitu ya, di sini ada C2 dan C4 seperti itu. Anda bisa lihat. Nanti kemudian untuk mingguannya, nah di sini di RPS ini lebih lengkap ya. Ada pendukung-pendukungnya juga di sini. Anda bisa cek dan baca. Ya, di perpustakaan ada ya. Ini Anda nanti tolong main jalan-jalan sekali di perpustakaan. Nah, kemudian ini untuk mingguannya juga ada. Nah, nanti untuk praktikum untuk praktikum atau mini project gitu, tepatnya terkait penggunaan alat spektro ini nanti di minggu ketiga. Jadi nanti Anda akan ada lembar kerja mahasiswanya juga nanti di akhir kuliah akan diberikan seperti itu, dan Anda coba tolong pelajarinya. Jadi di sini nanti Anda ada ini nanti akan di-upload juga di Edumax, jadi tolong dipelajari sendiri saja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Nah, ini kita lihat dulu ya, makna dari warna. Nah, ini gambar yang saya buat ini kalau dari bentuk-bentuknya ini menggunakan AI. Ya, jadi menggunakan AI di sini. Anda lihat di sini warna-warna ya, dari daun yang berwarna hijau, kemudian di sini ada bunga, ya warna-warni, agak jauh seperti apa. Nah di sini kemudian bunga warna-warni gitu ya, kemudian di sini ada daun yang jatuh, gitu ya. Jadi yang awalnya berwarna hijau, kemudian warnanya agak kuning, itu pasti peran dari zat warna. Jadi apa saja warna yang terlibat di situ nanti kita akan. Nah, kita lihat satu-satu mungkin di sini. Jadi warna sendiri di sini, kalau misalnya dalam kehidupan perannya biasanya kan katanya terkait suasana hati. Mungkin Anda pernah yang pakai baju ungu aja, katanya jomblo katanya ya. Ya, jadi kalau ungu jomblo, bajunya merah ini mau ngajak berantem ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian di sini ada sumber warna gitu ya. Memang sumber warna kalau misalnya untuk alami itu dari mana-mana, bisa dari bumi, bisa dari langit. Sini mungkin maksudnya adalah ini ya, apa namanya, yang ada bukan langit, ya ada di langit juga. Kemudian dari yang ada di laut, kemudian hewan-hewan, tumbuhan dan sebagainya. Nah kemudian selanjutnya di sini ada yang sintetik, yang memang di sini ada industri, dan ini adalah industri yang sudah sangat matang untuk industri kimia warna. Jadi ada yang melakukan studi di bidang kimia organik. Ini adalah salah satu yang merupakan bisa menjadi target kalian, konsumsi kalian itu nanti di industri warna itu seperti itu, bisa itu bidang kalian sekali ke depannya. Nah kemudian fungsinya tadi apa ya fungsinya? Jadi kalau misalnya di sini salah satunya untuk di alam ya menarik perhatian dan mekanisme pertahanan. Kemudian bisa juga untuk proses fotosintesis. Nah, ini untuk menarik perhatian. Ini tidak hanya untuk tumbuhan, manusia, hewan juga ini berlaku. Jadi memang warna itu sangat penting seperti itu. Nah kemudian kita lihat tadi contohnya di sini. Ini gambarnya AI. Ya. Jadi di sini Anda lihat kalau misalnya saya nanya gitu AI warna itu di dalam kehidupan apa, ya munculnya seperti ini. Jadi Anda lihat ini ada bapak-bapak berseragam, kemudian di sini ada lampu jalan, gitu ya. Ini menunjukkan ada korelasi gitu ya, warna tersebut dalam kehidupan kita. Ya tentu saja contohnya kalau didetailkan nanti dalam makanan misalnya. Jadi kemudian di sini ada warna sintetik, itu tadi aplikasinya dalam pakaian, cat dan kosmetik dan sebagainya. Kemudian di sini juga bisa sebagai tren, kemudian simbol gitu ya, simbol warna seragam gitu. Jadi kan biasanya kita bisa bedakan ini orang ini sepertinya dari divisi mana gitu kan, bisa dilihat dari seragam. Kemudian juga terkait informasi keselamatan seperti itu. Nah warna juga ini tidak jauh ya
tidak bisa kita lepaskan dari sejarah. Jadi kalau misalnya Anda ingat ya, di daerah Afrika ada yang masih ya menghias warna, kan? Menghias kulit dengan warna, karena itu jadi simbol. Misalnya untuk tato seperti itu juga itu ada menghias rambut seperti itu juga itu ya salah satu dari warna itu digunakan. Nah, kemudian di sini juga ada lukisan-lukisan yang sampai sekarang masih bertahan. Jadi memang ada warna-warna tertentu yang memiliki stabilitas yang sangat tinggi. Nah, ini sumber-sumbernya di sini ya, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian untuk cat zaman dulu biasanya ini dari oksida-oksida seperti itu. Kemudian ada pigmen, bagaimana ketahanannya di sini. Ini ternyata pigmen anorganik tahan. Itu cukup kuat. Oke, di sini saya ini untuk dua bentuk yang tadi. Jadi di sini ada Egyptian blue, kemudian Persian blue yang merupakan senyawa. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana proses pewarnaan dengan zat warna alam. Nah, ini ada istilah baru, mordant. Mordant itu adalah senyawa atau agen chemikat, biasanya dia adalah logam-logam transisi ya. Jadi dia logam-logam transisi, bisa juga misalnya di sini aluminium gitu ya. Contohnya di sini besi, timah, kromium, tembaga seperti itu. Karena dia akan memiliki kompleks ya, kompleks sehingga dia bisa memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan kalau senyawa alami saja gitu ya. Anda misalnya Anda punya bunga nih, Anda istilahnya itu bejek-bejek gitu ya. Kemudian Anda tempelkan, memang suatu saat baju Anda kotor. Tapi kan dengan metode tertentu itu bisa dicuci, tapi dengan adanya mordant ketahanannya bisa lebih kuat. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ini contoh-contoh zat alami penting nih. Yang pertama itu istilahnya apa ya? Indigo ya. Anda ingat indigo apa? Ini bukan orang yang punya visi masa depan atau bisa lihat setan ya. Jadi indigo ini berasal dari tanaman indigo vera. Nah, ini Indonesia itu zaman dulu salah satu penghasil nih. Memang sayangnya sekarang kalau di TV Anda tahu indigo itu orang-orang dengan kemampuan khusus. Nah, jadi itu definisi orang pintar yang salah gitu ya. Karena orang pintar ya minum apa? Gak bisa dilanjut ya. Nah, jadi di sini ini senyawa indigo, jadi ada dua. Di sini ada yang terkombinasi, ada yang bukan, yang umum. Kemudian ada juga di sini yang warna tirian ya. Nah, nanti kemudian ini kalau misalnya Anda lihat ya, ini yang tirian ini yang sebenarnya masih di sini ya. Jadi indigo dan tirian ini beda dikit saja. Jadi yang dengan adanya gugus BF di sini dia menjadi berwarna ungu. Tapi Anda lihat nih, butuh 10.000 gram untuk menghasilkan 1 gram zat warna. Jadi tidak sangat tidak ekonomis. Makanya zaman dulu kalau ada orang pakai baju ungu itu orang kaya. Tapi kalau sekarang pakai baju ungu itu dia menjomblo lama. Jones jomblo. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contohnya. Jadi beda sedikit memang. Zat warna itu menarik, bisa berubah warnanya. Kemudian di sini ada alizarin ya, ini dari akar. Nanti kita akan lihat warnanya. Kemudian ada karmin. Nah, ini karmin ini asam karmina, ya atau bahasa ininya koknil. Dia warnanya merah. Jadi memang ini mungkin asal kenapa kita senangnya itu warna-warna biru, merah, gitu. Karena memang zaman dulu secara sejarah yang ada itu. Nah, kemudian di sini ada juga senyawa-senyawa lain ya. Di sini ada dari senyawa flavonoid gitu ya. Kemudian ada yang gabungan, jadi gabungan indigo dan well gitu. Bisa juga klorofil ya untuk warna hijau itu dipakai. Kemudian di sini juga ada dari bunga ya. Jadi ini hematoksilin ya. Jadi dia bisa menjadi kromofor gitu. Dan bisa berbeda-beda warna. Nah, ini senyawa-senyawa jadi indigo yang tadi itu bukan indigo yang arti lain ya. Jadi indigonya di sini
Nah, jadi di sini senyawa indigonya birunya bagus ya. Jadi dia bisa menghasilkan warna biru yang bagus. Ini adalah ciri khas warna biru jeans. Nah, biru jeans itu kan ada istilahnya beler. Makin beler makin bagus, makin pudar gitu kan. Tampaknya biasanya orang makin suka gitu. Manusia itu unik, makin beresak, suka dibeli. Nah, jadi ini ya biru tanaman. Tapi kalau sekarang indigo ini memang kebanyakan sudah sintetis. Ya, karena sintetis sekarang sintesisnya sudah makin murah. Nah, kemudian ini tadi untuk ungu tirian itu ini kerang-kerangannya kalau Anda main-main ke pantai, jadi jangan asal healing saja, jadi Anda bisa coba cari senyawa ini, jangan Anda bisa ekstrak nih warna-warnanya seperti ini. Jadi warna-warna ini Anda bisa. Kemudian selanjutnya di sini tadi dari yang rubiah ya, dari mengandung flavonoid tadi, jadi warna-warnanya seperti ini. Nah, ini yang untuk karming, ini serangga, ini karming. Terus ada di serangga dikeringkan, kemudian menjadi warna seperti ini. Ini ada di website halal, jadi ya sudah cukup halal, bisa dipakai. Warnanya agak merah marun. Nah, kemudian sintetik ini ya, selanjutnya kita masuk dari yang tadi ke alami, kemudian sekarang kita ke sintetik. Ini yang pertama nih. Zat warna pertama itu karena nggak sengaja, dibuatnya nggak sengaja. Kemudian di sini awalnya ingin buat apa gitu ya, tapi kemudian terbentuklah senyawa ini. Kalau misalnya Anda lihat dari strukturnya, mesti jelek ya, memang begitu. Kalau Anda beli misalnya kain murah, kadang kan, atau misalnya Anda cuci pertama, semua cucian Anda berubah warna ya. Jadi memang senyawa warna awal itu biasanya memiliki kualitas yang tidak terlalu baik. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada juga yang ini salah satu perkembangannya. Ya, jadi ada sampai disebut dengan era Mauvin. Nah, pada era Mauvin ini ditemukan senyawa Mauvin ini juga sama, masih ditemukan secara tidak sengaja. Ini kenapa kinat di tahun 56? Ada yang tahu? Nah, di zaman ini orang-orang Eropa gitu ya masih kena malaria. Di kita sekarang masih. Nah, jadi zaman dulu memang penelitian malaria itu sangat intens ya dilakukan, tapi nggak sengajanya malah jadi produk lain. Nah, biasanya mereka zaman dulu kemudian juga tidak terlalu advance ya seperti sekarang, jadi biasanya masih berupa surat. Nah, kemudian ini contoh-contoh lain warna magenta. Kemudian ini yang menarik juga ya. Jadi ada era setelah Mauvin ini adalah senyawa azot. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, ya, senyawa azot itu ada 60-70%. Jadi hampir bisa dipastikan warna-warna baju yang Anda pakai salah satunya mungkin dari pewarna azot ini. Selain nanti kalau misalnya kita lihat warna biru, ya, ada yang pakai pulpen biru, nah ini pelakunya. Dia adalah senyawa phthalocyanin. Sama juga, phthalocyanin juga ini awalnya ditemukan tidak sengaja. Jadi ketika Anda tidak sengaja melakukan sesuatu, jangan-jangan Anda menemukan sesuatu yang bagus ya. Nah, jadi kalau tidak sengaja menemukan sesuatu, gitu ya, jangan selalu sedih, terus butuh healing. Jangan-jangan ketidaksengajaannya itu merupakan suatu breakthrough gitu ya. Jangan-jangan, walaupun jangan-jangannya sedikit sekali persentasenya. Tapi percayalah, meskipun persentasenya kecil, tapi tidak pernah. Nah, ini untuk phthalocyanin. Nah, kemudian di sini zat warna reaktif ini next step lagi nih. Kalau misalnya tadi zat warna alami itu mudah luntur, gitu ya. Nah, sekarang zat warna reaktif ini dia bereaksi. Ya, Anda lihat sendiri ini contohnya adalah reaksi dia dengan selulosa. Ya, jadi dia bereaksi sendiri. Nah, selanjutnya di sini
kita akan lihat ini yang tren terbaru ini terkait senyawa fungsional ya. Jadi senyawa fungsional sekarang tidak hanya untuk chat saja. Jadi banyak tadi aplikasi-aplikasi yang kembangkan terkait ini. Salah satunya mungkin di sini untuk desainnya sendiri ini menggunakan kimia kuantum gitu ya. Kemudian di sini juga bagaimana kristalnya dibuat, ini salah satu yang baru. Di sini ada terkait di pirol. Nah ini warnanya bagus kan, jadi dia memiliki warna yang merah ya, cerah, jadi sangat bagus. Ini warnanya seperti ini. Ini adalah pewarna mobil Ferrari kalau nggak salah. Jadi kalau Anda buat senyawa seperti ini, mudah-mudahan nanti Anda bisa beli cat Ferrari. Catnya aja dulu, kita tabung ya, kita tabung dulu catnya, kemudian dicicil ya. Nah ini tadi untuk aplikasinya ada selama fungsional, ada banyak ya. Salah satunya bisa penyimpanan optik, xeropografi itu tadi yang printing, jadi duplikasi, membuat buku dan sebagainya. Kemudian ada laser itu juga dari senyawa organik bisa. Ada di SSC, konversi energi surya. Kemudian aplikasi medis, salah satunya mungkin fotodynamic terapi dan sebagainya, seperti itu. Dan ada juga nih senyawa fotokromik, seperti yang bisa berubah warna ketika Anda keluar. Ini kalau yang pakai kacamata ini biasanya salah satunya pakai aplikasinya di situ. Nah, ini Anda ingat kan ya, senyawa azo itu kita ada praktikumnya ya. Jadi kita ada praktikum senyawa azo, di mana senyawa azo ini dia biasanya bermula dari senyawa anilin ya. Jadi dari senyawa anilin, nah kemudian Anda buat menjadi turunan diazo atau garam diazonium. Ini bisa menggunakan HCl, kemudian NaNO2. Ini secara in situ nanti akan membuat asam yang namanya ini disebut apa? Ono. HNO2. Jadi biasanya sudah kita sebutnya ono. Jadi di sini akan membuat garam diazo. Nah ini saya gambar. Nah seperti ini. Ini ada lihat struktur ini ada yang aneh kan? Apa yang aneh? Di sini N-nya harusnya bermuatan positif ya. Jadi di sini N-nya akan bermuatan positif sehingga kita akan punya kantor anionnya di sini sehingga dia berbentuk garam. Nah kemudian selanjutnya kalau misalnya kita tambahkan ya, jadi agen pengkaplingnya di sini misalnya fenol. Fenol seperti ini, kita akan dengan mudah dapatkan senyawa azo. Nah, seperti itu. Jadi karena kemudahan pembuatan sintesis seperti itu ya, dan kita bisa lakukan modifikasi yang sangat banyak. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, amina ini kita modifikasinya bisa banyak ya. Kita bisa lakukan sulfonasi untuk menambahkan kelarutan, kemudian kita bisa ganti-ganti di sini senyawa-senyawa agen pengkoplingnya seperti itu, kita bisa dapatkan turunan yang banyak. Nah, oleh karena itu senyawa azo ini merupakan hampir bisa dikatakan dia merajai dalam industri tekstil ya, seperti itu. Nah, kemudian ini di akhir perkuliahan ini sebagai ringkasannya. Jadi Anda sekarang saya harap tahu gitu ya, bagaimana eratnya kaitan warna gitu ya dalam kehidupan. Kemudian bagaimana secara aspek historik gitu ya. Jadi dari zaman prasejarah kita sudah menggunakan warna. Kemudian ini era Movin yang tadi biasanya dia merupakan senyawa campuran gitu ya. Kemudian ada pengembangan senyawa azo seperti itu. Jadi ada azo, karbonil, kalsianin, pirolit dan sebagainya, banyak sekali. Oke, semoga bermanfaat. Saya cukupkan perkuliahannya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.